ucapan buat ke selamat, cuma nanti tektok aja sih kayak gitu. Ini aku habis ini mau berangkat ke stasiun dulu karena nanti keretanya jam 10 pagi dari Mojokerto ya. Terus baru nanti sampai di Purwokerto palingan sore. Nah baru itu aku lanjut ke base campnya karena tektok registrasinya sampai jam 9 malam, jadi harus ngejar ke base campnya jam segitu kayak gitu aja sih. Oke, nanti ikutin aja terus gimana perjalanannya dari aku berangkat sampai nanti insya Allah sampai puncak dan turun lagi, amin. Finally I've been here 3 jam, berada jam 9 sekarang ya, nanti tunggu sejam lagi. Jadi takut ini aja sih kena macet, jadi berangkat lebih awal soalnya macet abang lintas juga sekalian. Tadinya mau beli ini biru juga, cuma kayaknya udah malas berhenti gitu. Jadi nanti beli di depan tuh ada Alfa, di stasiun kan ada Alfanya sendiri, jadi para aman lah. Terus nanti tinggal ini potongannya aja sambil menggatik selama 1 jam karena main game, scroll aja gitu aja sih. Ini jaketnya tebal amat ya untuk cuaca Mojokerto yang panas banget kayak gini. Salah kostum berapa? Ini benar-benar sendiri ya. Cuma nanti di basecampnya nanti bakalan ini sih sama teman-teman lain. Kebanyakan sih dari Jawa Tengah sama dari Tangerang, Banten gitu. Jadi kita benar-benar tahu semua. Oke, ini udah masuk di stasiun ya, tinggal nunggu aja paling 10 sampai 15 menit. Juga udah entrance buat ke waiting room. Ini nyari toilet juga. Nah, kalau di ujung ya. Luas soalnya udah terakhir kapan ya? 1 tahun yang lalu udah gitu ya. Itu pun pas waktu ke Merbatis. Setelah itu kan udah nggak ini lagi ya, nggak pernah naik kereta lagi gitu ya. Agak-agak lupa ingat. Kalau yang kayak pesawatnya udah 2 kali dalam setahun ini gitu. Ini nanti bakalan perhatikan jalur 1 dari arah timur. Segera datang dan masuk kereta api Ranggajati dari stasiun Jambon dengan tujuan akhir stasiun Cirebon. Dalam perjalanan kereta api Ranggajati nantinya ini karena kita di bisnis 1 jadi kita paling ujung karena yang paling depan itu eksekutif ya. Ini so far cuacanya cerah banget sih, semoga nanti sampai sana juga cerah. Soalnya tadi tanya temen juga di sana lagi cerah-cerahnya. Nah kalau hujan takutnya nanti ya, aku cuma bawa pakaian 1 doang, ini sama pakaian ganti 1. Kurang 30 menit lagi ya sampai. Ini udah bukannya kayak bandel banget karena emang udah 5 sampai 6 jaman kan udah jalan dari Mojokerto gitu kan. Ya sabar kayak gini sih. Ini udah ngomongin juga buat sewa motornya. Biar lebih ini ya, waktunya kekejar semua kayak gitu kan. Oke, semoga nanti tenaga untungnya masih aman, jadi bisa buat nanti istirahat juga di basecamp. Terus nanti naiknya juga biar aman.
5 kurang ya udah sampai deh tuh. Cuma emang mau nyari musola dulu karena dulu sholat dulu sama sekalian ya langsung muka ya biar lebih fresh, karena sambil nungguin yang lain juga. Karena sih masih ke kiri terus ya. Nah, musolanya masih lurus terus ya. Segitu ini sunsetnya sebelah sana. Oke, ini masih nunggu temen yang dari sini ya, sama yang sewa motornya juga. Jadi mereka baru tahu kalau aku udah sampai sini gini. Tadi barisan juga udah tak bilangin semua sih, jadi biar lebih cepet aja ya. Karena abis ini juga udah mau maghrib. Terus ke base campnya juga paling sejam 2 jaman. Memang apa ya, angkutan kalau dari sini ke base campnya sana itu agak susah gitu. Jadi gimana caranya ya, aku cari cara akhirnya pakai sewa motor ini. Yang agak deket kemarin udah kehabisan karena emang Sabtu ya. Jadi aku sewa yang dari Banyumas, yang itu dari sini sekitar 20 menitan. Dan rumah mas-masnya itu juga 20 menitan juga. Jadi ini tinggal nunggu aja sambil istirahat lah istilahnya kayak gitu. Oke, ini motornya udah dapet, tinggal nunggu temen yang dari Purwokerto ya. Pastinya udah OTW sih ke sini. Ya biar lebih cepet aja sih. Tapi gila banget sih ini di sini. Sunsetnya keren banget loh. Lihat. Ini ada di sebelah sana ya. Tuh udah nyenengin gitu loh maksudnya. Baru di stasiun aja gitu. Belum sampai nanti naik. Gila banget sih Purwokerto ini selamat, dan gunung-gunung lainnya di sini. Tadi juga di mana ya, sebelum sampai Purwokerto dari Kroya ke ini, landscape-nya tuh bagus banget. Dari kiri sama kanan itu pegunungan semua. Oke, ini udah hampir sampai di base camp-nya, paling kurang 10 menit lagi. Kita lagi berhenti di Alfamart terakhir kayaknya. Udah cek-cekan banget juga karena anginnya kenceng juga sih. Untung aja jalannya mulus ya, nggak kayak waktu di mana ya yang jalannya agak enak banget, lupa. Jadi agak cepet, cuma emang agak kalau dari kota 1,5 jam sampai 2 jaman ya. Itu kalau lalu lintasnya normal, tapi kalau macet nggak tahu lagi. Ini juga udah agak ini ya. Udah keserang flu nih. Anginnya kenceng banget sih ini. Gila banget. Tapi yang lain udah ada yang sampai juga di base camp. Jadi tinggal kita pergi aja kayaknya sih. Kini tadi aku udah sampai di base camp jam berapa ya? Jam 7-an lah, jam 8. Terus Regis sekitar jam 9. Sama ini sekarang udah start trekking mulai jam 10.40 ya. Jadi kita mulai sebelum jam 11 biar bisa santai gitu. Soalnya kita nanti lebih ke turunnya ngejar waktu banyak ya semua. Kita mesti cepat-cepat aja. Kayaknya kita yang pertama sih daripada yang lainnya. Ada juga ojek, cuma kita nggak pakai sih. Oke, ini kita udah lebih dari 1.700 mdpl ya tadi di camping ground sih yang di bawah ya. Karena emang ketinggian dari base camp sendiri udah 1.500. Jadi kita tadi udah jalan sekitar 15 menitan lebih ya. Udah sampai di 200 meteran ya. Jadi kita mesti naik lagi untuk setengahnya ya, karena diselamatkan 3.400 kayak gitu. Separing anginnya juga kenceng banget. Tadi juga awal-awal juga ketutup kabut, cuma makin kesini makin kelihatan gitu gunung selamatnya kayak gitu sih.
Setelah 1 bulan nggak mendaki ya kayak gini. Oke, ini setelah 1,5 jam ya kita udah sampai di pos 1 ya, karena emang ini trek paling panjang ya dari base camp sampai pos 1 ya. Untuk yang 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 kayaknya sejam. Terus 5, 6, 7, 8 tuh 30 kayak gitu sih. Yang lihat dari estimasinya tadi. Kalau untuk yang dari batas vegetasi terakhir paling nggak maksimal 2 jam ya, seperti itu. Ini kita masih nungguin teman-teman yang lain masih di bawah ya. Dia sambil istirahat juga. Ini karena nyempet-nyempetin sampai di pos 1 karena biar setelahnya tuh nggak ada ojek lagi kan udah. Jadi karena tadi tuh banyak ojek jadi debunya tuh masuk ke mulut tuh nggak enak banget. Oke, 1:30 kita udah sampai di pos 2 ya. Dan yang memang masih belum setengahnya sama sekali. So far nggak tahu ya nanti sampai puncak jam berapa. Gila banget sih emang. Yang di awal dari mana base camp sampai pos 1 kan agak landai ya. Cuma yang ke 1 ke 2 lumayan juga. Nah, nanti yang tantangan kayaknya yang dari mulai Samarantu ya, 5, 6, 7, 8 puncak itu yang berat kayak gitu sih. Oke, jam 12 harus sampai di pos 3 ya. Dan ini masih ini kayaknya baru dapat setengah ya. Tinggal berapa pos lagi. Masih banyak anjir tujuan ya. Cuma yang dari 3, 4, 5 kayaknya lebih pendek dari pos-pos sebelumnya. Baru nanti setelahnya lumayan agak panjang lagi. Ditambah lagi yang dari 9 ke puncak. Itu yang paling panjang. Bukan panjang tapi karena emang kerikilan pasir jadi bikin lama biasanya. Sama kayak yang trek pasir kan soalnya. Oke, jam 2:49 kita udah sampai di pos 4 ya. So far ini udah lebih dari setengah. Terlagi yang pos 5 itu yang shelter ya sebenarnya untuk pos mata ya. Cuma karena emang lagi musim kemarau jadi nggak ada penampungnya. So nggak ada air yang masuk dan kering kayak gitu ya. Itulah kenapa kita hemat banget air dari bawah dari tadi ya. Dan ini lebih melelahkan ya dari yang sebelum-sebelumnya. Karena emang terlalu apa ya, dimulainya jam 10 kan. Dan nggak ada istirahat dari waktu aku berangkat sampai ke sini gitu. Semuanya penuh dengan perjalanan, maksudnya dari kereta kan jam 10 sampai jam berapa tadi, jam 5. Terus jam 5 sampai maghrib. Akhirnya perjalanan ke base camp 2 jam istirahat bentar, jam 10 langsung trekking kayak gitu kan. Jadi nggak ada istirahat sama sekali, jadi kayak lelahnya tuh ngena banget gitu loh. Sedangkan yang sebelumnya masih bisa istirahat, masih bisa tidur kayak gitu ya. Ini nggak tahu ya nanti turun sampai kereta pasti langsung tidur. Oke, jam 3:12 baru sampai di ini ya. Harusnya sih di pos 5 cuma belum kelihatan tulisan bakatnya gitu. Cuma kalau dari mapsnya katanya udah sesuai titik ya di pos 5 sekarang. Karena emang selain itu juga udah banyak tenda di sini, jadi udah termasuk indikasi juga sih. Dia pendek cuma elevasinya lebih apa itu namanya, lebih curam gitu loh, nggak landai kayak yang di pos-pos bawahnya. Ini Sofra udah ngantuk banget. Oke, jam 3:09 ini baru sampai di pos 6 ya. Ini masih nungguin si Farel kan. Emang jalan dari pos 5 pos 6 itu sempit banget jalurnya, jadi gak bisa buat 2 orang dan mesti gantian juga. Makanya di sini bakalan agak lama sih kayak gitu sih. Jadi apa ya, buat kalian mungkin mau ngejar waktu mending sampainya lebih pagi lagi.
dipakai lagi biar nggak ini pas turunnya gitu sih. Udah foto juga, foto-foto pokoknya udah semua, capek banget. Tadi jam berapa ya, jam sampai di pos 7.40, terus pos 8 nggak tahu di mana, sampai di Pelawangan Summit, terus oh iya ke mana Summit ya, yang 3.000 ke atas. Anginnya kenceng banget, terus apa ya, rame juga buat naik turun tuh kayaknya udah nggak ada akses, makanya tadi udah buru-buru selesai udah. Nggak tahu nanti balik lagi apa enggak, rasanya masih kapok ini ya di sini, karena ini sih transportnya jauh juga daripada yang lainnya tuh, nggak sejauh ini, lagi nggak istirahat. Itu sih yang bikin apa itu namanya, agak keteteran gitu tadi di jalur, jadi capek banget gitu. Nggak kayak apa biasanya, mungkin nggak sefit biasanya juga gitu. Padahal cuma tek-tek aja sih, cuma ekstra energinya tuh dihabisin dari awal, dari base camp sampai sini gitu. Ini udah mau langsung turun aja, karena emang apa ya, takut nggak nyampe juga waktunya, karena emang ini tuh udah lebih dari estimasi yang direncanain di awal juga. Yang awalnya mungkin dari 6 jam gitu ya, jadi lebih sejam, 7 jam setengah gitu. Jadi untuk kali ini selamat akhirnya melengkapi Triple S yang dari dulu nggak pernah tak ini sih ya, kayaknya kan dulu masih nggak minat banget itu masnya. Ya udah kayak naik mana ada yang ngajak, ya udah ada yang ke sini ngajak ya. Cuma kapan hari udah pernah ke Suming, ya udahlah pas ada Sidoarjo sekalian. Nah cuma yang selamat sering tutup kan, karena emang dia penuh aktif, jadi nggak bisa diprediksi juga kapan dia bisa buka atau enggak gitu, jadi mesti dilihat aktivitasnya juga. Sekarang sebenarnya juga nggak boleh sih ya, maksudnya naik sampai ke sini di batas aman, di 3 km di bawah, jadi di batas vegetasi itu. Cuma yang emang nekat kayak kita gini ya udah sih, itu tanggung jawab di luar base camp lah istilahnya seperti itu. Ini sih gokil banget ya, ini bukan pendakian pertama tapi kayak mentalnya lebih di sini sih daripada yang di sebelumnya. Jadi di sini aku mau nyariin yang lainnya juga sebelum lebih berpencar lagi gitu. Oke, itu aja sih.